Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rupiah resmi menjadi mata uang terlemah di Asia. Sempat menyandang mata uang paling perkasa di kawasan Asia, kini rupiah lemah tak berdaya. Bahkan kini posisi rupiah tinggal selangkah lagi untuk mencetak rekor terpuruk sepanjang masa. Mengutip dari Bloomberg, via konten.co.id pada hari Senin 23 Maret, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Rupiah masih berada di level 16.550 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 3,69% dibanding penutupan pada hari Jumat 20 Maret, di sekitar angka yaitu 15.960 rupiah per dolar Amerika Serikat. Selangkah lagi, rupiah mengincar rekor terburuknya sepanjang masa yang sebelumnya dicetak pada 17 Juni 1998, yakni di level 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan posisi saat ini pun, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan. Sepanjang tahun ini, mata uang Garuda tersebut sudah anjlok 19,35%. Mengingat pada 31 Desember lalu, rupiah masih tenang di posisi 13.866 rupiah per dolar Amerika Serikat. Koreksi rupiah sudah jauh di atas mata uang di kawasan lainnya. Won Korea yang sebelumnya menyandang mata uang dengan pelemahan terdalam, kini ada di level 1.277,57 atau turun 10,53% secara year to year. Pelemahan terbesar lainnya adalah baht Thailand. Sepanjang tahun ini baht sudah ambles 10,10% ke level 32.995 per dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini rupiah masih dalam tekanan dari penyebaran virus corona, dan Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia merasakan dampak paling besar. Sisi lain, rupiah juga dihadang oleh defisit transaksi berjalan yang terus masih menghantui. Mengawali pekan, rupiah pun masih tertekan. Sentimen negatif terhadap wabah masih menyelimuti rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan di pasar spot pada hari Senin 23 Maret masih kembali melemah. Mengutip dari data Bloomberg, pada pukul 8.36 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 16.375 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 415 poin atau 2,6% dibandingkan penutupan pada hari Jumat. Kepala Riset dan juga Edukasi PT Monex Investindo Futures, Ariston Chandra, memperkirakan pergerakan rupiah pada hari ini pun masih tertekan. Hari ini rupiah akan tertekan mengikuti sentimen negatif yang membayangi pergerakan aset berisiko pada pagi ini, seperti indeks saham future Amerika Serikat, indeks saham Australia, Nikkei dan juga Kospi yang bergerak negatif, serta sebagian mata uang yang ada di Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Begitu kata Ariston. Menurut dia, pasar masih dibayangi sentimen negatif kekhawatiran terhadap peningkatan penyebaran virus, ditambah dengan stimulus pemerintah Amerika Serikat senilai 1,3 triliun rupiah sampai dengan 2 triliun dolar Amerika Serikat yang masih belum terrealisasi. Stimulus pemerintah Amerika senilai 1,3 triliun sampai dengan 2 triliun dolar Amerika Serikat yang juga belum mencapai kata sepakat dengan Senat Amerika menjadi penyebab sentimen negatif itu. Di sisi lain, WHO masih terus melaporkan peningkatan kasus penularan wabah corona di dunia. Pasar juga masih menunggu kabar kesepakatan stimulus pemerintah Amerika Serikat. Bila sepakat, ini bisa membantu memberikan sentimen positif ke pasar keuangan karena stimulusnya besar. Ariston pun memproyeksikan bahwa pada hari ini, rupiah akan bergerak pada kisaran 16.225 rupiah per dolar Amerika Serikat dengan potensi support di kisaran 15.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimanakah nasib nilai tukar rupiah pada hari-hari ke depan? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terus tertekan.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira memproyeksikan pelemahan tersebut masih terus berlanjut. Menurutnya, peluang penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih rendah. Hal ini pun terrefleksikan dengan rasio cadangan devisa terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional yang relatif rendah. Perbandingan cadangan devisa terhadap PDB Indonesia menurut data per 2019 adalah 10,9%, dengan trennya terus mengalami penurunan. Sementara rasio KADEF terhadap PDB Malaysia adalah 27,2%, Thailand 39,4%, dan Filipina 21,7%. Oleh karenanya, ia pun juga menyimpulkan Indonesia memiliki potensi rebound yang paling rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, Bima juga menyoroti penanganan corona yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, kekhawatiran terhadap virus corona menjadi sentimen utama pelaku pasar untuk beralih ke instrumen safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Kemudian dari sisi eksternal, ancaman resesi global masih menghantui pasar spot saat ini. Jadi kesimpulannya, rupiah pun berisiko melemah dalam beberapa pekan ke depan. Sebagai informasi, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga menegaskan pihaknya akan fokus untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Berbagai langkah yang dilakukan oleh BI seperti melalui intervensi baik di sisi spot, pembelian domestic non-deliverable forward atau DNDF, maupun pembelian surat berharga negara dari pasar sekunder. Dan kami terus melakukan ini di tengah-tengah investor global memang menarik dananya dari seluruh negara, membelikan dolar termasuk dari Indonesia. Begitu katanya. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi tepat sehari setelah BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim menjelaskan jika melihat pengalaman Bank Sentral Global seperti Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang sudah menurunkan suku bunga hingga level 0%, hal tersebut tidak berdampak pada pergerakan pasar, baik pasar modal maupun pasar uang. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Sentral, stimulus sia-sia. Pasar ingin cash atau kalau obligasi saham akan turun. Pasar ingin memiliki dana yang cukup, salah satunya adalah uang cash. Ujarnya pada hari Jumat yang lalu. Ibrahim menilai pemerintah terlalu lamban dalam menangani wabah. Hal tersebut menyebabkan kepanikan di pasar lantaran jumlah pasien yang meninggal dunia pun terus bertambah setiap harinya. Kalau di dalam negeri, Republik Indonesia ini sedang berjuang, sementara dengan antisipasi seperti negara lain Singapura dan Malaysia sudah telat. Seharusnya dari Januari Indonesia sudah mengatakan berjuang, tapi hal ini telat. Begitu kata Ibrahim. Lebih lanjut, Ibrahim juga mengatakan saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah stimulus di bidang kesehatan. Dia mencontohkan bagaimana Cina membangun rumah sakit darurat dan saat ini berhasil mencatatkan 0 penularan virus. RI perlu waktu yang cukup lama, kemungkinan nanti April, Mei hingga Juni, alat deteksi pun akan datang dan ini akan naik jumlah pasiennya. Kemudian ada lebaran, orang pulang kampung, ini yang akan berbahaya sekali. Lanjut Ibrahim. Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar. Sebenarnya terjadi sejak Februari 2020 yang lalu. Pelemahan rupiah didorong kekhawatiran investor global terhadap penyebaran virus. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio telah mengatakan Bank Sentral terus melakukan langkah stabilisasi rupiah. Bank Sentral pun terus memperkuat kebijakan stabilisasi rupiah agar sesuai dengan fundamental dan juga bekerjanya mekanisme pasar. Peri menyebut BI telah menginjeksi likuiditas ke pasar keuangan dan perbankan dalam jumlah yang cukup besar. Caranya antara lain dengan meningkatkan intensitas stabilisasi di pasar DNDF, pasar spot dan juga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Selama 2020, kami sudah membeli hampir 155 triliun rupiah SBN yang dilepas asing. Begitu kata Peri. Bank Sentral juga menambah repo dengan agunan SBN sebesar 53 triliun. Kami juga menurunkan giro wajib minimum sebesar 51 triliun dan akan ditambah sekitar 23 triliun per 1 April. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Sentral terus mengoptimalkan operasi moneter guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar falas.
Dan pada Maret 2020 ini, nilai rupiah semakin menembus 15.000 dan terus naik. Dan menurut data Bloomberg, kurs rupiah di pasar spot sudah mencapai 15.585 per dolar Amerika Serikat.